Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, maupun selamat malam bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Michael Gunawan dengan NIM 22051204116 dan pada video kali ini saya akan mempresentasikan serta mempraktikkan mengenai fire detection menggunakan MCU. Oke, kita langsung saja masuk kepada praktikumnya. Nah, sekarang kita masuk kepada praktikum yang kedua, fire detection dengan MCU. Nah, kita akan membuat rangkaian seperti gambar berikut ini. Jadi ada sprinkle, ada fan, ada sirine, lalu ada MCU di tengahnya, lalu ada fire detector, dan juga ada fire. Kita akan buat rangkaiannya terlebih dahulu ya. Lalu kita akan isi coding-codingannya seperti ini, lalu kita geser fire-nya gitu kan, yang mendekati dan menjauhi dari fire detectornya. Kita langsung buat rangkaiannya. Pertama yaitu sprinkle. Sebenarnya kita bisa langsung search aja di kiri bawah sini. Sprinkle. Oke, ini. Kita pilih yang fire sprinkle ya, karena ya namanya juga fire detection, jadi kita harus spesifik untuk fire sprinkle gitu. Oke. Lalu yang selanjutnya yaitu di sini fan sebenarnya, cuma nama aslinya itu bukan fan tapi blower. Kita search yaitu blower. Nah, ini dia blower. Lalu yang satu lagi yaitu sirene. Sirene itu nama Inggrisnya itu siren gitu kalau di sini namanya. Nah, siren. Oke, lalu kita cari MCU gitu kan ya. MCU kita klik di sini dan satu lagi yaitu fire-nya itu kan ya. Fire detection, bukan fire detection, fire monitor kalau di sini namanya. Sama fire-nya itu sendiri. Kalau di sini namanya itu heating element. Nah, ini dia, heating element. Nah, mungkin pertanyaannya adalah, loh kenapa kok gambar heating elemennya berbeda gitu kan ya, yang di sini dengan yang di sini. Sebenarnya kita langsung bisa untuk edit-edit sih. Kita klik dan kalau misalnya kita lihat di sini, dia punya tab atau ribbon atau ya kita bisa lihat di atas ini hanya ada dua. Kita sebenarnya bisa klik advance di sini untuk bisa menambah tabnya. Nah, kita klik thing editor di sini. Nah, sebenarnya kita bisa apa namanya tambahkan gitu kan ya gambarnya gitu. Kita klik new di sini. Nah, nanti dia akan muncul apa namanya semacam gambar-gambar dari Cisco-nya. Kita langsung search saja fire gitu. Kita open. Nah, dia langsung muncul seperti ini dan pastikan untuk slot mappingnya itu digital ya. Digital, jangan non, jangan analog, harus digital. Oke, kemudian kita ke layout di sini, kita klik bagian gambar ini lalu kita cycle. Nah, sampai muncul gambar fire seperti ini. Kita klik silang, nah dia langsung berubah fire seperti ini. Oke, kemudian kita jangan lupa untuk apa? Betul sekali, kabel-kabelnya. Masa wireless kayak begini? Aneh banget. Kita klik yang di sini connection, kemudian ingat ya IoT berarti kita harus cari kabel IoT. Kita klik kontrol biar bisa diklik berkali-kali untuk kabelnya. Nah, untuk D0 atau inputan 0 gitu kan ya, dari pin mode 0 dari MCU-nya kita masukkan untuk fire monitornya. Lalu untuk D1 yaitu sprinkle, untuk D2 yaitu blower atau fan, lalu untuk D3 yaitu sirenenya. Oke, setelah ini semua sudah selesai baru kita praktekkan codingannya. Nah, codingan di sini kalau kita lihat di praktikumnya memang menggunakan JavaScript gitu kan ya. Sebenarnya kita bisa langsung copy aja semuanya. Kita copy, cuman meskipun kita copy, kita harus perhatikan indentasi dan juga maknanya atau logiknya itu bagaimana dari codingan ini. Oke, kita langsung buka MCU-nya, bagian programming. Nah, ada di link JavaScript sini, main.js. Nah, kita langsung bisa Ctrl A untuk ngeblok semuanya, lalu Ctrl V untuk nge-copy. Nah, oke, kita atur indentasinya terlebih dahulu sambil kita menjelaskan gitu kan ya. Saya sih yang menjelaskan. Nah, untuk pin mode 0 di sini, ini kan deklarasinya yaitu untuk fire monitornya, yaitu untuk inputannya gitu, sudah benar. Lalu pin mode 1 di sini itu fire sprinkle, pin mode 2 di sini yaitu blower, pin mode 3 di sini yaitu sirenenya. Oke, sudah benar. Kemudian untuk function loop-nya gitu kan ya. Function loop if digital read. Nah, seperti yang kemarin-kemarin gitu kan ya, digital read itu maksudnya apa? Maksudnya adalah inputan dari ininya. Nah, kita tadi sudah deklarasikan kalau fire-nya itu digital. Nah, jadi nanti fire monitornya ini akan membaca digital read gitu kan ya. Kalau digital read-nya ini atau fire-nya di sini ini mendekati, berarti kan sama dengan high. Nah, seperti itu. Nah, kalau high, apa yang terjadi? Nah, yang terjadi seperti ini. Custom write. Nah, loh, tapi kok custom write yang bawa bukan digital write gitu kan ya, seperti yang pertemuan kemarin-kemarin. Nah, kita coba buka salah satu aja.
bukan salah satu, semua sih kita buka. Pertama kita buka sprinkle terlebih dahulu. Nah, di sprinkle sini kalau kita lihat di spesifikasinya, kita scroll. Nah, di sini dia itu menerima namanya custom write, bukan digital write seperti itu. Lalu untuk state-nya di sini dia ada dua, yaitu ada 0 dan juga 1. Kalau 0 itu off, kalau 1 itu on. Oke. Lalu kita buka yang blower gitu kan ya. Kita baca spesifikasinya juga, di mana kalau kita lihat, nah, dia juga menggunakan custom write di sini, bukan digital write gitu, sehingga fire sprinkle dan juga blower ini sama-sama pakai custom write. Nah, bedanya adalah, nah kalau di blower dia tuh ada 3 state. 0 itu off, 1 itu low, 2 itu high speed. Oke, kita lanjut ke yang sirene. Sirene kalau kita baca dari spesifikasinya, nah dia sama pakai custom write juga. Dan state-nya itu sama seperti fire sprinkle. Kalau 0 itu close, kalau 1 itu open. Berarti kalau kita bisa lihat di sini, state-nya adalah yang fire sprinkle ini 0 dan 1, kalau blower ini 0, 1, 2, kalau siren ini 0 dan 1. Mereka bertiga sama-sama pakai custom write. Sehingga di sini ada benarnya kalau kita pakai custom write. Dimana kalau 1 artinya sprinkle bernilai 1, menyala gitu kan ya. Lalu custom write 2 yaitu yang blower bernilai 2 atau fan-nya itu yang kenceng gitu kan ya. Lalu custom write 3 yang sirine gitu kan ya menyala 1. Else gitu kan ya. Else kalau misalnya fire-nya menjauh atau tidak ada fire gitu kan ya, maka custom write-nya di sini semua 1 2 3 itu nilainya 0 atau tidak menyala. Sudah sih seperti ini sudah benar, kita run saja langsung. Nah, meskipun kalau sekarang memang belum terjadi apa-apa itu kan ya, karena memang heating elemennya atau fire-nya belum kita bikin kodenya. Nah, ada kodenya juga untuk fire. Kita copy terlebih dahulu. Kita ke programming. Nah, heating element. Nah, ini pastikan heating elemennya itu untuk yang JavaScript ya, karena kan kita kodenya JavaScript. Nanti kalau kita kodenya JavaScript isinya Python kan nggak jalan nanti. Takutnya kan begitu. Kita perbaiki indentasi. Oke, nah ini tuh artinya apa? Artinya kita tuh ngeset property device-nya ini menggunakan IR infrared gitu kan ya. Senilai 900 seperti itu. Nah, kalau sudah seperti ini, kita restart gitu kan, di stop lalu kita run lagi. Nah, dia langsung menyala di sini karena dekat. Kalau kita jauhin, nah dia akan mati seperti itu. Kita dekatkan lagi, nah dia menyala. Jauhin, dia akan menjauh. Deketin lagi, menyala lagi. Nah, fan-nya itu kan kenceng banget ya itu fan-nya ya. Coba kita deklarasikan kalau fan-nya itu jangan 2, misalnya 1 doang gitu kan ya. Bisa kita stop, kita run lagi, kita restart gitu kan ya istilahnya. Kita deketin, nah dia ngeblow-nya nggak seberapa kenceng seperti itu. Itu sedikit improvisasi kalau kita misalnya mau gonta-ganti bagian codingannya. Seperti itu. Oke, kita lihat praktikumnya kembali. Geser fire. Oke, sudah berarti ya sudah semua untuk praktikumnya. Oke. Oke, jadi sekian yang dapat saya sampaikan untuk praktikum fire detection kali ini. Jika saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, maupun ada kata-kata yang kurang berkenan juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, nantikan untuk video-video saya yang selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa.